Ulangin ya. 3 angka berlainan, berarti kita bikin 3 slot. Artinya bilangan tersebut berupa ratusan. Nah, habis dibagi 5 berarti kemungkinannya satuannya 0 atau satuannya 5. Dia harus dipisah. Kenapa dipisah? Nanti kamu lihat. Seandainya kalau satuannya 0 berarti di belakang, di satuan hanya kita isi satu angka, yaitu angka 0. Lalu, di bagian ratusannya, bilangan awalnya, digit pertamanya, dari 10 angka yang kamu punya, sudah hilang 0, berarti 9 angka yang bisa masuk. Maka sisanya yang di tengah-tengah adalah 10 dikurangin 2, 8. Ya. Jika satuannya yang kamu isi angka 5, berarti kemungkinan satuan hanya satu angka, yaitu angka 5. Sementara yang di ratusan, digit pertamanya 0 nggak boleh. 5 udah kamu ambil. Berarti sisanya hanya 8. Makanya dia harus dipecah, nak. Slot pertama, kalau diisi angka 0, slotnya 9 jadinya. Angka yang bisa masuk. Kalau diisi angka 5 di terakhir, maka yang pertama jadinya 8. Dia dua nilai yang berbeda. Makanya harus kamu pecah menjadi 2. Ya. Berarti kalau satuan 5, di tengah-tengahnya yang mungkin masuk adalah 8 angka. Selain angka 5 dan selain angka yang pertama. Jadi dari sini kamu dapatkan 72, dari sini kamu dapatkan 64. 2 kemungkinan, berarti kamu tambah. Dapatlah 136 cara. Bisa, nak? Difahami, nak? Ada yang mau ditanyakan? Jadi nggak boleh digabung ya. 0 itu sangat berpengaruh kalau kamu bikin dia dalam satuan bilang, dalam susunan bilangan. 0 tidak boleh ditempatkan di bilangan pertamanya, digit pertamanya. Karena apa? Karena dia bilangan. Pada saat kita menuliskan 0, 2, 3, ini bukan bilangan ratusan, dia bilangan puluhan. Terdiri dari 2 angka. Nah, bisa dipahami ya? Ibu lanjut ke nomor 3. Nomor 9. Sama. Bilangan yang terdiri dari 4 digit, berarti slotnya ada 4. Lebih besar dari 4.200. Berarti kamu bisa menempatkan angka 4, angka 5, atau angka 6 di digit pertamanya. Tapi harus kamu pecah 2. Kenapa? Karena pada saat di slot pertama kamu isi angka 4, slot keduanya hanya bisa angka 2, 3, 5, 6. 1 nggak mungkin. Karena 1 jadinya 4.100. Kurang dari 4.200. Maka slot kedua ada 4 digit. 4 angka yang bisa masuk. Berarti berikutnya langsung berbeda ya. Berarti berikutnya 6 dikurangin 2, 6 dikurangin 3. Ini kalau di depannya atau digit pertamanya sama dengan 4. Jika digit pertamanya sama dengan 5 atau 6, berarti kita bisa masukkan 2 angka di digit pertama. 2 angka yang mungkin masuk. Digit keduanya berarti kamu bisa menempatkan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, atau angka 6. Maka jadinya 5. Berikutnya 6 kurang 2, 6 kurang 3. Selesai, nak.
Di sini dapatnya 48. Di sini dapatnya berapa nih? 10 tambah kali 12. Maka totalnya itu sama dengan 168 cara. Jadi dia tidak boleh digabung. Kenapa tidak boleh digabung? Karena kemungkinan 2 itu akan berbeda-beda. Kemungkinan digit kedua akan berbeda-beda tergantung pada digit pertamanya. Bisa dipahami, Nak? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu mau nanya yang nomor 8, Bu. Mhm. Itu kan katanya 3 angka berlainan ya, Bu. Yang satuan 5 itu kan 8 dikali 8 itu kenapa slot 2-nya 8, Bu? Slot 2-nya 8. Iya. Kalau slot ketiganya sudah kita ambil angka 5. Bagus. Nih. Slot ketiga udah kita isi. Lalu slot pertama kita ambil selain angka 5 dan selain angka 0. 0 kita coret ya, karena nggak boleh. Berarti kan kemungkinannya ada 8. Nah, slot ini 0 boleh nggak? Seandainya slot pertama Ibu isi angka 1. Slot ketiga isi angka 5. Berarti yang slot kedua bisa 0, bisa 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ada 8 angka kan? Sudah bisa difahami, Mita? Bisa, Bu. Makasih, Bu. Ya. Oke, thank you. Ada lagi, Nak, yang mau ditanyakan? Ibu, aku masih Iya. bingung dapat 1443 itu, Bu. Nomor 9. Oke. 1443. Bilangan yang lebih dari 4.200 berarti kalau kepalanya 4, kalau digit pertamanya 4, maka digit keduanya bisa 2, bisa 3, bisa 5, bisa 6. Nih, digit keduanya. Oke. Digit ketiganya, misal kita ambil angka 2. Berarti bisa angka 1, angka 3, angka 4 sudah, angka 5, angka 6. Makanya jadi 4, 4. Satu lagi. Misal Ibu ambil angka 3. Berarti yang digit keempat boleh angka 1, angka 5, angka 6. Makanya 1, 4, 4, 3. Sudah bisa difahami? Oke, makasih, Bu. Oke. Jadi hati-hati di batasannya, lebih besar dari 4.200. Kalau kepalanya 5 atau 6, maka di sini sebelah kanan bisa semua. 1, 2, 3, 4. Kalau Ibu ambil angka 5, berarti di sini 6. Maka 5 angka yang bisa join di slot kedua. Yang bisa masuk di slot kedua. Ya? Oke. Sudah? Ibu, Siap. saya boleh nanya nomor 5 nggak habis ini? Oke, ntar ya. Nomor 10 dulu ya. Oh ya, Sebentar. Oke, nomor 10. Nih. Adi, Budi, dan 3 temannya akan duduk di 5 kursi yang berjejer. Nah, jika Adi dan Budi tidak mau duduk berdampingan, maka banyak kemungkinan komposisi duduknya. Di sini hati-hati. Kenapa Ibu bilang hati-hati? Karena
Posisi duduk Adi dan Budi dia nggak berdampingan, maka kemungkinannya akan banyak. Misal nih, dia ada 5 kursi ya, Nak? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, seandainya nih si Adi duduk di sini. Berarti kan Budi bisa di sini, di sini, di sini. Seandainya Budi duduk di sini. Berarti bisa di sini akan banyak kemungkinannya, ya. Maka agak sulit mencari masing-masing. Sehingga kita berpikir seperti ini. Seandainya di sini ada total semua kemungkinan. Bu tulis semestanya. Lalu Ibu mau mencari yang di luarnya, banyaknya yang tidak berdampingan. Artinya Ibu bisa mencari yang berdampingannya. Nanti Ibu kurangin. Karena lebih gampang mencari kalau dia berdampingan. Jadi kita berpikirnya komplemennya. Eksklusifnya. Nah, sekarang kita cari dulu total semua kemungkinan. Artinya tanpa ada syarat. Adi dan Budi. Oke. Berarti semuanya boleh duduk masing-masing. Berarti kalau ada 5 slot, maka akan ada 5, 4, 3, 2, 1. Nah, sekarang baru kita berpikir, kalau dia, Adi dan Budi berdampingan. Menurut kalian berapa, Nak? Adi dan Budi duduk berdampingan. Artinya, slot ini, agar Adi dan Budi duduk berdampingan, posisinya hanya mungkin di sini, 1, atau 2, atau 3, atau 4, ya kan? Berarti Adi dan Budi dianggap sebagai satu paket. Maka kita akan punya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sementara Adi dan Budi itu bisa tukar tempat. Bisa A, B, bisa B, A. Makanya kamu kali dengan 2. Jadi totalnya berapa tuh? Ini 24, kamu kali sama 2. Jadinya 48. Di sini kita punya 5, 4, 120 ya. Berarti totalnya atau banyak cara agar dia tidak berdampingan. Kamu tinggal kurangin dia. Bisa dipahami? Seratus 120 dikurang 48. 72. Ibu, bentar Bu, aku agak bingung. 120 itu kemungkinan yang nggak ada syarat. Jadi kayak siapa aja bisa duduk. Yap. Terus berarti kita selanjutnya harus nyari di mana Bu? Selanjutnya kita harus berpikir kalau Adi dan Budi duduk berdampingan. Artinya dia dijadikan satu paket. Ya, kalau dia dijadikan satu paket, Oh. posisi pertama itu kan 4 nih. Mm-mm. Posisi kedua berarti 3, 2, 1. Nah, Adi dan Budi itu bisa tukar tempat, berarti kamu kali 2. Oh, oke Bu. Bertukar duduk. Bu, BTW ini masuk nilai nggak? Enggak, cek pemahaman saja. Ntar Makasih, Bu. berikutnya Ibu kasih kuis lagi. Ibu, Yap. Boleh bahas nomor 5 nggak? Oke. Nomor 10 sudah? Ibu, aku mau nanya, Bu. Uh-huh. Jadi kalau misalnya dia begini kan ada ketentuannya gitu dikali 2 karena bisa dibolak-balik gitu ya, Bu. Uh-uh. Itu kalau yang duduknya kayak ngelingkar gitu, tapi nggak usah dikali 2 kan, Bu ya? Bisa dikali 2, tapi dia dikurangin 1 dulu. Yang dikurangin satunya yang mana ya, Bu? Yang seluruhnya, yang kalau melingkar kan siklis nanti. Next. Nanti.
Ibu Oke. jawabnya nanti ya, dipending dulu. Berarti beda ya, Bu, tadi? Beda. Kalau ini Oke, dia Bu. berjajar. Oke, Ibu pindah ke nomor 5. Sampai sini nomor 10, jelas ya logikanya ya. Pindah. Ini agak lama dia nih. Belum kan? Masih belum. Kenapa Ibu? Stop share dulu. Oke. Nggak bisa keluar lagi. Close. Oke, dah. Ya. Subhanallah, kenapa yang ini yang keluar? Nomor 5. Nomor 5 hampir sama kayak yang tadi. Bentar, Ibu pusin dulu. Nih, tampak sama kayak tadi. Banyak susunan foto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis ganda dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Kita berpikir kayak tadi. Kita asumsikan dia berdekatan dulu. Pemain sama pasangannya. Berarti kita akan punya berapa? Siapa yang bisa bantu? Berdampingan, berdekatan. Nih, ada 6. Artinya, ya ini satu paket nih, Nak. Berarti berapa? Paket pertama, berapa pasang yang bisa duduk? 3, Bu. 3. Paket kedua? 2, 2. Paket ketiga? 1. 1. Sementara, setiap paket ini mungkin nggak dia tukar tempat? Iya. Mungkin ya? Iya, kalau dia bertukar duduk, berarti kamu posisinya kamu kali 2. Sini 2, di sini 2, di sini 2. Di sini kamu punya 6, di sini kamu punya 2 pangkat 3. Jadi kalau dia berdekatan, maka banyaknya 48. Sekarang kita cari tanpa ada syarat. Berarti berapa? Langsung ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa tuh? 7? 20 ya? Oke. Nah, berarti banyak cara agar tidak duduk berdekatan antara pemain dan pasangannya. Tinggal kamu kurangin saja. Bisa? 720 dikurang 48. 672 cara. Itu dia. Oke?
Ibu maaf saya masih kurang ngerti itu kenapa dikali 2/3-nya itu dari mana ya? Oke. Tina, jika kita punya misalkan AB duduk di sini, maka akan ada kemungkinan dia BA. CD juga begitu. Bisa ada kemungkinan DC. Gitu juga dengan EF. Makanya setiap kelompok itu berarti 2 kemungkinan lagi kan? 2 kali 2 kali 2. Sudah menjawab Mirza? Kenapa nggak 6 kali 2 aja Bu? Tapi kenapa dikali 8 ya? Kenapa dikali 8? Karena ini nak. Pada saat AB berarti kemungkinannya bisa CD, EF. CD, FE. DC, EF. DC, FE. Oh, oke Bu. Makasih Bu. Oke. Iya. BA juga begitu. Makanya ada 8. Oke. Ada lagi nak? Ini soal favorit di ujian. Dia suka diputer-puter. Nggak pernah nggak keluar kalau di ujian. Ujian universitas. Jadi dia bermain logika, bermain kemungkinan, bermain analisa. Di ujian nasional itu starting dulu mulai diperkenalkan soal yang kategorinya tinggi itu martabak. Jadi dia disuruh. Ada martabak manis, martabak telur. Martabak manis itu bisa pakai coklat, bisa pakai kacang, bisa pakai wijen. Tuh, soal pertama keluar Ibu masih ingat tuh soal martabak. Dan itu cukup heboh di situ. Oke, ada lagi nak soal yang mau kita bahas? Ibu, aku mau nanya yang plat mobil dong, Bu. Yang nomor 2 ya. Yang mana? Nomor 2, Bu. Oke, nomor 2. Ini. Ya. Plat mobil. Sebuah plat nomor mobil terdiri dari 1 huruf diikuti 4 angka diakhiri 1 huruf. Berarti kamu punya huruf, angka, 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 huruf. Berarti ada 6 slot yang harus kamu isi. Syaratnya angka 0 tidak boleh menempati posisi pertama. Berarti yang pertama ini nggak boleh 0. Nah, jika ada berapa plat nomor mobil yang dapat dibentuk, dia tidak menyatakan boleh berbeda, harus berbeda, boleh diulang. Seandainya tidak ada perkataan itu, maka kita menganggap huruf atau angkanya boleh diulang. Maka posisi huruf yang pertama ada 26 huruf. Angka yang pertama karena nggak boleh 0 berarti 9. Angka kedua, 0-nya sudah boleh, berarti jadinya 10. Begitu juga ketiga, keempat, dan huruf yang terakhir. Tinggal kamu kaliin. Berapa itu jawabannya? Udah banyak. Ada yang udah ngitung berapa tadi jawabannya? Boleh pakai kalkulator? 6 jutaan, Bu. 6 jutaan. 6 juta berapa? 6 juta 84.000. Oh, 6 juta 84.000. Nih. Oke, thank you. Nah, yang kedua, disyaratkan tidak boleh ada huruf yang sama, tidak boleh ada angka yang sama. Berarti dia akan mengalami penurunan banyaknya. Huruf pertama 26, angka pertama karena nggak boleh 0 berarti 9. Angka kedua, 0-nya sudah boleh masuk. Tapi angka pertama nggak boleh diambil lagi, berarti jadinya 9. Berikutnya berkurang lagi. Berikutnya berkurang lagi. Dan untuk huruf terakhir, 25. Udah, tinggal kamu kaliin. Berapa tuh? Angkanya banyak. Hasilnya berapa? Ada yang udah ketemu? 2948.400.
2 juta? 948.400. 948.400. Kena. Oke. Ada yang mau ditanyain? Coba, Ibu coba. Kalau. Oh. Ya, nomor 3. Ibu minta bantuan Mita. Iya, Bu. Ya, nomor 3, Mit. Jadi kan dari 1 sampai 6 itu yang bisa jadi yang angka ratusannya depannya lebih gede dari 300 kan ada 4 angka, Bu. Oke, ada 4 angka. Angka 3, 4, 5, 6. Lanjut. Yang kedua itu ada 5 angka, Bu, yang bisa jadi puluhan. Oke. Berikutnya, digit ketiga. Sama ada 5 ya, Bu? Harus berbeda. Ini udah kamu ambil 1. Berarti 2 ya, Bu? Kamu ambil 1, misalnya ambil angka 3. Terus slot kedua kamu bisa ambil angka 1. Oh, 40 sih. Iya, berarti ada 4. Total berapa tuh? 80, Bu. 80. Oke, good. Ash, Ibu minta bantuan nomor 4. Ya Bu, nomor 4 ya tadi. Yap. Banyak bilangan yang terdiri dari angka berlainan antara 100 dan 400 yang dapat disusun dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Yap. Kan depannya cuma bisa itu 1, 2, sama 3. Jadi Oke. 3. Jadi 3. 3 dikali kan 5 dikurang 1 jadi 4. Oke. Kali 4 kali 3. Oke, berapa tuh? 3, 4, 3, 36. Iya, itu dia. Sana, gampang ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sepuluh, 16, oke. Kalau tidak ada? Tidak ada? Ada? Tidak ada? Oke, dan berarti. Nah, Ibu akan mana dia? Oke, Nina. Nina, karena kemarin kita libur, Ibu akan lanjut, Nak. Nih. Ya, Nak. Hari ini kita akan bahas permutasi. Oke. Lanjutan dari kaidah pencacahan, dengarkan ya. Permutasi. Apa target kamu yang harus kamu kuasai hari ini, Nak? Ada 3. Yang pertama faktorial, yang kedua permutasi. Nah, permutasi itu akan ada 3 bentuk. Tergantung pada unsur-unsurnya dan jenis-jenisnya. Yang pertama, permutasi unsur berbeda. Maksudnya semua unsur, semua anggotanya berbeda. 2, permutasi unsur sama, artinya di anggotanya tersebut ada yang sama. Dan 3, permutasi siklis. Nah, hal pertama yang akan kalian pahami adalah faktorial. Oke, bentuk yang tadi, filling slot tadi, itu sebenarnya bisa kita nyatakan dalam bentuk faktorial nanti pembahasannya. Apa itu faktorial? Ini, Nak, definisinya dilihat. Faktorial adalah perkalian n bilangan asli pertama. Dilambangkan dengan tanda seru setelah angkanya. N faktorial itu sama dengan kamu mengalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 dan seterusnya sampai n. Itu dia. Berarti kalau Ibu tulis 6 faktorial, artinya kamu mengalikan 1 sampai 6. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
hitung berapa tuh? 30, 120 kali 6, 720. Ya. Jadi istilah faktorial itu melambangkan perkalian bilangan asli pertama sampai pada n-nya berapa. Nah, di sini ada definisi. Dari definisi itu dapat kita kembangkan sifat. Yang pertama, n faktorial dapat kita nyatakan dengan n dikali n-1 faktorial. Kenapa? Karena n-1 dikali n-2 dikali n-3 dan seterusnya sampai 3 kali 2 kali 1 itu sama dengan n kurang 1 faktorial. Makanya n faktorial sama dengan n dikali n-1 faktorial. Ya, ini lambang faktorialnya Ibu lupa nambahin. Dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Sementara 0 faktorial itu sama dengan 1. Kenapa 0 faktorial sama dengan 1? Karena kalian tahu n faktorial tadi kan n dikali n-1 faktorial. Seandainya Ibu ambil n-nya 1, coba masukin. Berarti 1 faktorial, 1 dikali 1 kurang 1. 1 faktorial 1, 1 dikali 0 faktorial. Makanya 0 faktorial itu sama dengan 1. Diperbolehkan. 0. Ya. Bukan 1 dikali 0 ya. Jadi 0 faktorial itu nilainya 1. Ibu, Nah, iya. PDF ini di-share di e-labs nggak ya? Iya, nanti coretan ini Ibu share. Oke. Nah, di sini Nak, bentuk penjabaran tadi itu bisa kita uraikan Nak. Untuk memudahkan kalian menghitung nanti. Contohnya ini Nak. 15 faktorial dibagi 12 faktorial, 3 faktorial. Lihat angka yang gede yang mana? 15. Berarti 15-nya kamu jabarkan Nak. 15 kali 14 kali 13 sampai 12 faktorial aja. Oke, kenapa? Biar bisa dicoret sama yang bawahnya. Jadi nggak usah kamu tulis 13, 12, 11, 10, 9, 8, nggak usah. Cukup 12 faktorial. Oke, 3 faktorial berarti kita jabarkan. 3 kali 2 kali 1. Berarti sebenarnya kamu cukup mencari ini. Tinggal kamu coret, 15 bagi 3, 5, 14 bagi 2, 7, selesai. Tinggal kamu cari 5 kali 7 kali 13, tanpa kalkulator. Ya, itu faktorial. Nah, konsep faktorial inilah yang dipakai untuk menghitung rumus menentukan nilai permutasi. Apa itu Nak permutasi? Permutasi itu adalah susunan dari n unsur dengan memperhatikan urutan. Kata kuncinya di sini Nak, memperhatikan urutan. Minggu depan kalian akan belajar kombinasi, itu tidak memperhatikan urutan. Nah, kita lihat. Nih, Ibu kasih contoh. Ada huruf A, B, C. 3 huruf. Kamu akan menyusun 2 huruf dari ketiga huruf, di mana susunan tersebut harus berbeda. Sama kayak tadi, yang filling slot. Filling slot berarti kan kamu tinggal menyusun nih, ada 2 slot. Slot pertama bisa huruf A, B, C, berarti 3. Slot kedua berarti satunya lagi ya. Udah hilang 1 kan, berarti 2. 6. Bisa dengan filling slot. Atau kalau dengan permutasi, maka kita menentukan ada AB, ada AC, BC, BA, CA, CB. Lihat. Walaupun 2 anggotanya sama, tapi dia dianggap berbeda. Ini permutasi. Sedangkan kalau kombinasi, minggu depan kita belajar kombinasi, AB itu dianggap sama-sama BA. Ini yang Ibu bilang, memperhatikan urutan. Jadi biasanya tuh Nak, soalnya membentuk pengurus, ketua, sekretaris, bendahara. Juara 1, 2, 3. Ada urutannya.
Orang yang berada di juara 1, juara 2, juara 3, A, B, C akan berbeda kalau B-nya berada di juara 1, C-nya juara 2, A-nya juara 3. Jadi susunannya diperhatikan. Itu dia permutasi. Kata kuncinya susunan diperhatikan. Ya. Jadi kalau kita menggunakan rumus, karena ketiga tadi unsurnya berbeda, A, B, C, kita pakai rumus ini, nak. N permutasi R. Artinya apa? Artinya kamu menyusun R objek dari N objek yang tersedia. Oke, dengan syarat urutannya diperhatikan. Memperhatikan urutan. Nah, tadi A, B, C. Kamu mau menyusun berapa huruf? Ada 2 huruf. Berarti kamu punya N-nya 3, R-nya 2. Kalau kita pakai rumus ini, nak, berarti 3 permutasi 2. Langsung, nak. 3 faktorial dibagi 3 kurang 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial. 3 kali 2 kali 1. Dapatlah 6. Cara yang tadi. Ya, itu rumusnya. Unsurnya berbeda. Memperhatikan urutan. Oke, rumusnya enak ya. Nanti slide-nya Ibu berikan. Nih, ini yang Ibu bilang. Apa sih ciri-cirinya soalnya memperhatikan urutan? Biasanya ada posisi. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara. Berarti di sini kamu punya N-nya 6. Dan diambil 1, 2, 3, 4. Ada 4 R. 6 permutasi 4. 6 faktorial dibagi 6 kurang 4 faktorial. Tinggal dicari. Ya. Oke. Gitu juga seperti ini. Ada 3 murid, guru, karyawan. Akan disusun 3 juga. Berarti kita akan punya 3 permutasi berapa? Guys, kamu mengambil berapa dari berapa? N-nya berapa, nak? Jangan-jangan Ibu cocok, kamu nggak ngerti ya? 6, Bu. 6, Bu. Kita punya murid, guru, karyawan. Berarti N-nya ada 3. Kamu mau menyusun murid, guru, karyawan. Berarti ada 3. Berarti 3 permutasi 3. Dari 3 orang, kamu ambil 3 semuanya. Berarti 3 faktorial dibagi 3 kurang 3 faktorial. 3 faktorial dibagi 0 faktorial. 3, 2, 1 per 1. Dapatlah 6. Jika ditanya susunannya apa? Ini dia susunannya. Berapa banyaknya? 3 permutasi 3. Ya. Oke. Ibu, Nah, tadi yap. 3 permutasinya tuh dapat dari mana? Ini. Permutasi tadi kita menyusun N objek, susunan N objek, kok N? R objek, sorry. Dari N objek. Rumusnya NPR. N faktorial, N min R faktorial. Berarti di sini kamu lihat, objeknya ada berapa? Ada 3 orang, ada murid, guru, karyawan. Mau disusun siapa aja? Semuanya mau disusun. Berarti R-nya juga 3. Makanya 3 permutasi 3. Dia memperhatikan urutan. Kenapa? Posisi murid, guru, karyawan akan berbeda dengan posisi murid, karyawan, guru. Jadi dia memperhatikan urutan.
jumlah urutan yang mungkin. Oke? Nah, kalau yang tadi unsurnya semua berbeda, di sini unsurnya ada yang sama. Seandainya tadi A, B, C, Ibu ganti. Ya, ini A, D, A. Kamu lihat, dari 3 unsur yang kamu punya, Nak, ada 2 huruf yang sama. Yaitu huruf A. Oke? Kalau kita menganggap dia berbeda, maka kita kasih A1, D, A2. Dikasih indeks, kita anggap dia berbeda, A sama A. Oke? Kalau dia dianggap unsur yang berbeda, maka akan ada 6 cara. Tapi, kalau indeksnya kita hilangkan, Nak, lihat. Ini sama nih, sama-sama ada. Berarti nggak mungkin dong kita hitung menjadi 2. Orang nama katanya ada, nah maka kita hitung dia menjadi 1. Makanya dia harus dibagi, Nak. Dibagi dengan apa? Dibagi dengan huruf yang sama itu banyaknya berapa. Oke. Jadi di sini N-nya kamu punya 3. Huruf yang sama, huruf A itu ada 2. Makanya 3 faktorial dibagi huruf yang samanya. Itu dia nilai permutasinya. Ada pembaginya. Oke. Nih, Bu kasih contoh ini, Nak. Lihat, ini soal yang model-model UTBK. Huruf pembentuk kata matematika. Kamu lihat hurufnya ada berapa? Unsurnya ada berapa? N-nya ada berapa? Ada 10 huruf. Berarti N-nya 10. Lihat huruf yang sama. M-nya ada 2, A-nya ada 3, T-nya ada 2. Berarti banyak susunannya, banyak permutasinya, ada 10 faktorial dibagi 2 faktorial, kali 3 faktorial, kali 2 faktorial. Itu dia, tinggal dihitung. Oke. Sekarang kita coba yang B. Abel, Ibu minta bantuan Abel. N-nya berapa, Bel? Bel? Tidur jangan-jangan. Najwa. Abel tidur. Oke. Najwa. Yang statistika, Bu. Iya. Ada berapa huruf, Nak? Itu ada 10. Oke. N sama dengan 10. Huruf yang sama ada berapa aja? Huruf S. Itu berarti 2 faktorial A ya. Oke. Kita coba satu-satu. T-nya berapa? T-nya 3. Ada lagi. I-nya? I-nya 2. A-nya? A-nya 2. Oke. Dari sini berapa permutasinya? Berarti 10 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial kali 2 faktorial kali 2 faktorial. Iya, itu dia. Tinggal kamu hitung. Oke? Jadi kamu lihat unsurnya ada yang sama nggak? Kalau unsurnya ada yang sama, kita pakai rumus kedua. Nih contohnya. Pak Toto punya 5 buku. Buku matematika yang sama, 3 buku fisika yang sama, 4 buku sosiologi yang sama. Dia sama-sama buku mandiri. Nah, kita anggap dia permutasi berunsur sama. Berapa semuanya? Kamu hitung. N-nya berarti 12. Lihat, buku yang samanya ada siapa aja. Berarti pembaginya adalah 5 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial. Ya? Oke, last one. Tinggal kamu hitung, Nak. Ini yang tadi ditanyakan sama Putri. Permutasi siklis atau melingkar. Kalau yang tadi, Nak, yang permutasi biasa, kita menyusun dia berjajar, Nak. Kalau di sini kita nyusunnya berbentuk lingkaran. Biasanya soalnya meja bundar, ditanam melingkar. Rumusnya apa? Ini, Nak. P sama dengan N-1 faktorial. Kenapa? Kalau berjajar kita punya N faktorial ya, Nak ya? Nah, kalau di sini kita N-1 faktorial. Kenapa dia dikurang 1? Logikanya ada di sini nih, Nak. Nih,
A, B, C. Lihat, kalau bayangkan kamu ada duduk di sini. C kamu di sebelah mana? C-nya di sebelah kanannya A. B-nya di sebelah kirinya A. Kalau A-nya kamu geser ke sini, C-nya juga ada di kanannya. B-nya ada di kirinya A, maka dia dianggap sama. 1 sama 2. Karena dia melingkar. Mau kamu posisi A-nya kamu pindah, tetap A-nya di kanan, C-nya di kanan, B-nya di kiri. Berbeda kalau yang posisi ketiga. Karena itulah kenapa dikurangin 1, A-nya kita anggap posisinya udah fix di situ. Maka kamu tinggal menyusun 2 teman-temannya. Makanya jadi 2 faktorial. 3 kurang 1. Jadi di fix kan 1 orang, berarti yang kamu utak-atik selain yang fix tadi. Makanya dia dikurang 1. Semoga bisa dipahami ya. Oke, ini sama nih. 6 orang duduk mengelilingi meja bundar. Berarti fix 1 orang. Maka sisanya yang kamu acak-acak. Berarti 5 faktorial. Oke? Jadilah 120 cara. Oke? Slide ini akan Ibu kasih di e-lab. Kenapa Ibu agak cepat? Kayaknya kita libur. Posisinya tidak agak mengejar materi. Biar banyak latihannya. Minggu depan Ibu akan kasih latihan soal tentang permutasi. Enak ya? Oke, dipahami nanti slide-nya pelan-pelan. Minggu depan kita coba pahami soalnya. Karena bisa banyak kalau macam-macam soalnya bisa Ibu keluarin. Oke, selamat beristirahat. Thank you semuanya. Lewat 3 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa, Nak? Kalau yang tadi belum kuis gimana, Bu? Oke, yang belum kuis. Tunggu yang skylight dulu ya. Kalian. Oke, thank you. Bu, Ibu. nilai kuisnya gak masuk kan, Bu, beneran? Enggak. Berikut Ibu masukin ya. Ya, Bu, makasih. Oke, assalamualaikum. Host Ibu serahkan. Tadi host siapa? Adrin ya, Adrin? Iya, Bu. Di sekitar titik setimbang. Nih, tuh. Tapi definisi pertama ini tidak menghasilkan penurunan matematis. Yang menghasilkan penurunan matematis, definisi kedua, apa itu? Nih, proyeksi gerak melingkar beraturan pada sumbu Y. Pak, boleh sumbu X? Boleh. Pokoknya salah satu sumbu saja. Maksudnya apa? Gini nih. Nih. Tuh. Ini benda. Bergerak dia, harmonik. Bergerak. Apa? Oh, nggak pas nih, Pak Adi. Nah, di sini. Nih, bergerak melingkar beraturan. Posisinya mulai dari posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus diproyeksiin ke sumbu Y, misal. Nih. Berarti kalau diproyeksiin, benda ketika posisi 1 tuh adanya di titik ini. Nih. Posisi 2, sini. Posisi 3, sini. 4, turun dia.
5, terus 6, kemudian 7, 8 naik lagi. Jadi, kalau kamu proyeksiin, si benda tuh gerakannya gini. Dari 1 ke 2 naik, tuh. 2 ke 3, tuh. 3 ke 4 turun. 4 ke 5 turun. 5 ke 6 turun. 6 ke 7 turun. Ini di sini naik lagi, naik lagi. Begitu seterusnya. Maka persis kayak definisi pertama. Apa definisi pertama? Gerak bolak-balik di sekitar titik seimbang. Nah, Y itu yang ini, nak. Nih, dari sini ke sini Y. Ini Y. Ini R. Terus ini theta. Nah, ini juga R nih, nak. Nah, berarti kalau gitu, dari sini ke sini ini kita sebutnya amplitudo, simpangan terjauh. Ini dari sini ke sini Y. Nah, lihat dari uraian itu, maka kita bisa dapat persamaan. Jadi yang pertama adalah ini persamaan simpangan. Apa persamaan simpangan tadi? Y, A, sin, theta. Nah, ini sih sebenarnya R ya, nak. Nih, Pak Hadi tulis dulu R. Nih, R. R-nya sama dengan amplitudo. Theta-nya, kalau kamu ingat gerak melingkar beraturan omega kali T. Substitusi dapat jadi Y A sin omega T. Nih. Itu persamaan simpangan. Kemudian yang kedua, persamaan kecepatan. Nih. Persamaan kecepatan. Karena kamu udah belajar turunan, maka gampangnya VY itu tidak lain adalah DY per DT. Turunin persamaannya. Jadi apa, nak? Turunannya. Yuk, dari ini turunin. A sin omega T. Apa turunannya? Omega A cos omega T. Nih. Halo. Pak, bisa pakai identitas trigonometri nih. Kamu nanti akan buktikan dengan identitas trigonometri. Nah, ini kok Y. VY harusnya. Salah kan. Nah, VY dengan identitas trigonometri bisa juga dicari dengan omega akar A kuadrat min Y kuadrat. 2 dapat. Kemudian yang ketiga, persamaan percepatan. Persamaan percepatan, nih AY. AY adalah turunan lagi. Turunan apa? VY. DT. Yuk, coba lihat. Ini, nak, turunin. Apa turunan cos? Apa turunan cos? Halo. Min sin. Turunan min? Min sin. Iya, min sin. Jadi min omega kuadrat A sin omega
T. Ini AY. Atau dengan identitas trigonometri, tadi A sin omega T kan Y. Maka AY-nya boleh ditulis min omega kuadrat Y. Nah, kemudian yang dilihat di bahasan kamu tuh waktu itu sampai ke sini nih udah nih untuk periode. Periode getaran kamu udah dibahas tuh, tapi ininya enggak. Periode getaran. Nah, periode getaran itu karena contoh getaran itu ada dua benda yang biasa sering jadi contoh. Yang pertama, pegas. Kalau pegas, periode getarannya adalah T 2pi akar M per K. Terus contoh lainnya dari getaran adalah bandul. Bandul. Kalau bandul, kaitannya dengan panjang tali. Akar L per G. Ini pegas, kaitannya dengan massa dan konstanta. Terus terakhir, berikutnya adalah nih, energi. Energi getaran ada dua. Itu siapa tuh yang nyetel radio atau nyetel kaset? Energi getaran ada namanya energi potensial. Nih, energi potensial EP itu adalah setengah KY kuadrat. Di mana K-nya itu didefinisikan M omega kuadrat. Itu potensial. Berikutnya, energi kinetik. Nah, kalau EK itu kan gini, nak, setengah M PY kuadrat. Coba lihat PY itu yang mana tadi? Persamaan Y. Mana tadi? Persamaan kecepatan. Nah, tuh. Persamaan kecepatan boleh ini nih. Omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Maka kalau dikuadratin, jadinya setengah M omega akar A kuadrat min Y kuadrat tutup kurung dikuadrati. Jadinya apa itu, nak? Ya, setengah, terus M, terus omega kuadrat A kuadrat min Y kuadrat. Masih ingat tadi M omega ini apa tadi? K. Maka ini boleh ditulis EK itu setengah K A kuadrat Y kuadrat. Lagi. Di kelas 11 juga, apa kelas 10 ya Pak, dilupa. Apa jumlah energi kinetik pas tambah potensial? Namanya energi apa? Energi mekanik. Energi mekanik EM itu adalah jumlah apa? EP tambah EK. Yo, jumlahin. Ini EK-nya, ini EP-nya. Yo, sederhanain. Jadi EM-nya apa ya?
Apa tadi EP-nya? Setengah KY kuadrat. EK-nya setengah KA kuadrat Y kuadrat. Jumlahin. Apa jadinya M? Setengah KA kuadrat. Tuh. Karena K tetap, A tetap, maka kita sebut energi mekanik konstan. Jadi EM itu konstan. Selesai deh nak tuh materi untuk getarannya. Kita bahas soalnya. Udah mau tanya? Enggak Pak, aku izin keluar ya Pak, soalnya aku mau naik motor ke tempat skylight. Oke. Makasih Pak. Yuk. Udah, kita bahas soalnya ya. Lihat dari nomor 10 sampai nomor 20. Untuk benda yang mengalami getaran harmonik. Getaran harmonik tadi ada 3 persamaan kan? Apa nak? Simpangan, kecepatan, percepatan. Paham? Oke. Kita bahas soalnya. Soal nomor 10. Kamu tulis dulu aja persamaan simpangannya. Gerak harmonik sederhana. Y, A, sin, omega T. VY, omega A, cos omega T. AY, min omega kuadrat A, sin omega T. Oke, sekarang. Apa sih artinya simpangan maksimum? Apa artinya simpangan maksimum? Amplitudo. Iya, Y-nya sama dengan amplitudo. Kalau Y-nya sama dengan amplitudo artinya apa, nak? Kalau Y-nya sama dengan amplitudo, berapa sinusnya? 1. 1. Kalau sin 1, cos-nya berapa? 0, Pak. 0. Berarti kalau gitu, kalau simpangannya maksimum, maka kecepatannya 0. Percepatannya maksimum. Jadi, ini kalau Pak Hadi buat, ini Y, ini V, ini A. Kalau di sini max, ini 0. Ini max. Tapi kalau di sini 0, ini max, ini 0. Jadi jawabannya yang mana itu? Ayo, jawabannya yang mana? Oh ya, satu lagi. Energi kan kalau energi maksudnya energi mekanik, energinya tetap kan? Yang mana jawabannya, nak? D, Pak. Simpangan maksimum, kecepatan 0, percepatan maksimum. Ya, betul. D. Itu jawabannya. Sudah? Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Lanjut, nomor 11. Pada benda yang mengalami getaran harmonik, jumlah energi dan kinetik dan potensial.
Jadi katanya getaran harmonik sederhana. Bagaimana jumlah EP tambah EK? Tadi EP tambah EK sama dengan apa, nak? EM kan? EM itu apa tadi? Setengah K A kuadrat. Maka nilainya selalu konstan. Nah, jawabannya mana tuh? Yo, jawabannya yang mana? Yang C. Iya, tetap pada simpangan berapa. Ini kalau kamu nggak ngeh teorinya, kemungkinan jawabannya salah. Nggak ada susahnya memang, cuma ingatan aja. 12 sekarang, ya 12. Pada saat energi kinetik benda yang bergetar selaras sama dengan energi potensialnya, maka, nah, katanya EK sama dengan EP. Ayo, tadi Eka gimana Eka? Halo. Setengah, terus? K, halo? Apa nak? Halo. A kuadrat min Y kuadrat. Energi potensial tadi apa? Setengah K Y kuadrat. Ada yang bisa coret? Nah, kok bengong? Pak, ini Pak Hadi. Ini kok pada freezing? Halo? Pak Hadi, di layar aku Pak Hadi lagi nge-freeze. Oh, nggak ada. Ya, tuh. Maaf ya, nak. Internetnya lagi nggak bersahabat. Oke, kita tadi sampai nomor 12. Tuh. Setengah kata soal nomor 12 kan. Pada saat energi kinetik benda yang bergetar selaras sama dengan energi potensialnya, maka, nah, kalau ditulis seperti ini nih, nah. Ada yang bisa disederhanain dari persamaan ini? Setengah K-nya, Pak. Ya, setengah K-nya coret.
Apa yang terjadi? A kuadrat min Y kuadrat sama dengan Y kuadrat. Ayo, jadinya gimana? Pindahin. Berarti 2Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Y setengah akar 2A. Ada jawabannya itu? Y sama dengan setengah akar 2A? Nggak ada. Oke. Kalau nggak ada, masukin ke persamaannya. Y itu tadi apa? A sin apa nak? Omega T. Setengah akar 2A. Coret. Berapa sinus yang setengah akar 2? 45, Pak. 45. Jadi omega T itu 45 derajat. 45 derajat kalau dalam pi jadi sama dengan berapa? Pi per 4 kan? Ya nggak? Nah, omega itu apa? 2 pi per T kali T. Nah, Pak Hadi boleh tulis jadi gini, nak. Nah, coret deh. Maka T per T itu adalah 1/8. Inilah yang disebut fase. Jadi ini namanya fase. Kalau theta yang 45 derajat, ini disebutnya sudut fase. Nah, jadi jawabannya yang mana itu? Nomor 12. Yang C, Pak. Jadi sudut fasenya 45 derajat. Nomor 13 sekarang. Coba nomor 13 apa yang diketahui, nak? Katanya sebuah benda bermasa 5 gram. Masanya tulis 5 gram. Sudah SI? Belum. Jadikan SI. Gimana kalau jadiin SI? Kali 10-3. Ya, 5, 10 pangkat min 3 kilogram. Ada persamaan, oh ini dalam X persamaannya, nggak masalah. X sama dengan 4 kali 10 pangkat min 2 sin 100 T. T dalam sekon, X dalam meter. Yang ditanya energi total. Energi total berarti energi mekanik. Masih ingat tadi energi mekanik apa, nak? Setengah K kuadrat. Setengah KA kuadrat. Masih ingat K itu tadi apa? Omega kuadrat. Iya, setengah M omega kuadrat A kuadrat. Coba, mana yang A? Halo? Ini nih, ini A nih. Ini omega. Nah, ini M. Yo, cari, nah, masukin angka. Setengah kali M omega kuadrat A kuadrat. Ayo, dihitung. Berapa? Masukin angka.
setengah. M-nya ganti. 5, 10 pangkat min 3. Omeganya 10 pangkat 2 dikuadratin. A-nya 4 kali 10 pangkat min 2 dikuadratin. Maka hasilnya adalah setengah 5 terus 16, 10-nya pangkat berapa tuh? Min 3, 10 pangkat 4, terus 10 pangkat min 4. Coret yang perlu coret. Jadi berapa? Nak? Nih coret lagi. Wow. Jadi 40, 10 pangkat min 3 joule. Jawabannya apa tuh? Nak? Nggak ada jawabannya? Ada. Apa jawabannya? D, Yang Pak. D, Pak. D. Lanjut. 14 sekarang. Benda dengan masanya B. 14. Masa B. Bergetar selaras sederhana dengan frekuensi F-nya B. Oh, ini B-2 ya. Dan amplitudo P. Amplitudo P-1. Maka, ditanya pernyataan pertama, kata soal, kelajuan maksimum benda adalah 2B. V maksimum sama dengan 2B. Gimana cara nyarinya? Yuk. Tadi pakai pembuktiannya yang hitam. Tadi V itu apa, Nak? Omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Betul? Kapan maksimum? Kapan persamaan ini jadi maksimum? Y-nya A. Y-nya 0. Maka ini tinggal PY maksimum itu tinggal omega kali A. Masih ingat omega itu apa, Nak? 2PF. 2PF kali A. Ayo masukin angka. Ayo masukin angka. 2P. Terus F-nya tadi apa? B. A-nya apa? P-1. Coret-coret. Ayo. Apa hasilnya? 2B lah. Nah, betul salah? Benar. Nah, ini kalau kamu nggak hafal persamaannya, jawabannya sudah bingung aja karena pakai simbol, nggak pakai angka. Nah, jadi soalnya harus ditulis jadi angka dulu ya. Terus pernyataan kedua. Apa pernyataan kedua? Periode getaran benda adalah B-1. Katanya periode B-1. Gimana jawabnya? Periode itu berapa frekuensi, Nak? Super F, Pak. Super F. Ya, bagi 1 dibagi B. Dapat kan B-1. Betul salah? Betul. Betul. Lagi lanjut. Yang ketiga. Apa yang ketiga katanya? Tuh.
Energi kinetik maksimum adalah 2 Joule. EK maksimum 2 Joule. Masih ingat tadi EK apa, Nak? Setengah KA kuadrat. Setengah K A kuadrat Y kuadrat. Maka EK max itu adalah setengah KA kuadrat. K tadi apa? Masih ingat? M omega kuadrat A kuadrat. Apa itu M? Omega kan 2πf. Yo, masukin. Setengah. M-nya berapa M-nya tadi katanya? B-2. Ya udah. B-2. 2pi. F-nya apa F? B. F-nya apa? Ya, B. Kuadrat. A-nya apa A-nya? Pi-1. Yo, sederhanain. Setengah. B-2. Terus 4pi kuadrat. Terus B kuadrat. Pi-2. Coret nih. Tuh. Nih. Dapat 2 Joule. Nah, benar salah? Benar, Pak. Oke. Lanjut. Pernyataan keempat. Apa pernyataan keempat? Percepatan maksimum adalah 4πb. Ayo. A maksimum 4πb. Yo, kita buktiin. AY apa tadi rumusnya? Masih ingat? Min omega kuadrat Y. Y itu tidak lain apa? Kalau AY maksimum berarti Y-nya sama dengan A. Ayo ganti nak. Min apa nih? 2πf kuadrat kali A. Ayo ganti. Min 4pi kuadrat F kuadrat A. Masukkan. F-nya apa nah F-nya? Halo. B. F-nya B. Berarti B kuadrat. A-nya? P-1, Pak. P-1. Maka 4πb kuadrat kan? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Oke. Betul salah? Salah. Salah, Pak. Salah. Nah. Lanjut. 15. Sebuah bola dengan massa 20 gram. Nomor 15 nih. Massa 20 gram. Jadiin SI 2×10⁻²kg. Digantung pada sepotong pegas. Kemudian bola ditarik ke bawah dari kedudukan seimbang, lalu dilepaskan. Ternyata terjadi frekuensi getaran tunggal dengan frekuensi 32 Hz. Jika bola tersebut diganti dengan massa bola, oh ini M1, ini V1. M2 diganti jadi 80 gram.
8, 10 pangkat min 2. Maka frekuensi yang akan terjadi F2 ditanya. Coba lihat. Tadi periode apa periode pegasna? 2pi akar M per K. Sudah? Berarti kalau nyari F apa? 1/2pi akar K per M. Lihat, ini sama ini berbanding apa? Nak? Ya, berbanding terbalik, tapi pakai akar. Masukin. F1 per F2 akar M2 per M1. Yuk, masukin angka. F1-nya F. F2-nya berapa? F1-nya katanya 32. Tulis. 32. Ini F2. Akar. M2-nya 80. 20. Dapat dong. Berapa, Nak? 16, Pak. Ini 2/1. Dapat deh F2-nya. Berapa? 16 Hz. Oke. Lanjut. 16. Sebuah beban. Ya, 16. Oh, itu tadi 17. Sebuah benda mengalami getaran selaras dengan amplitudo A 40 cm. Ubah jadi meter. 0,4 meter. Jika tenaga potensial itu adalah energi maksudnya ya. Energi potensial sama dengan 10 Joule. Ini pada simpangan terjauh, berarti Y sama dengan A. Maka energi potensial pada simpangan 20 berapa kalau Y-nya sama dengan 20 cm. Tulis. Apa hubungannya antara EP dengan Y? Tadi kan gini EP. Setengah KY kuadrat. Lihat. Ini sama ini berbanding apa? Lurus. Lurus. Maka EP1 per EP2 sama dengan Y1, Y2 kuadrat. Ayo masukin. Y1-nya sama dengan A. A-nya tadi 0,4 atau 40. Yang udah dapat? Halo. Pak. Iya, betul. 10 EP2 nih Y-nya 40, ini 20 kuadrat. Coret. 4/1. Maka EP2 adalah 2,5 Joule. Lanjut. 17. Beban 75 gram digantung vertikal pada sebuah pegas. Jadi M-nya 75 gram. Frekuensinya 3 Hz.
Bila beban tersebut dikurangi sebesar setengahnya, ini M1, ini F1, M2 dikurangi setengahnya, berarti tinggal 37,5 gram. Maka frekuensinya menjadi berapa? Ayo, masih ingat tadi apa hubungannya frekuensi dengan pegas? Masa beban? Apa nak? F 1/2 pi K per M. Bandingin nih. Ya nak? F1, F2, akar M2, M1. Ya, masukin. Oh, apa nih? Beban dikurangi sepertiganya, bukan setengahnya. Sorry. Sepertiganya. Berarti kalau sepertiganya jadi berapa? Dikurangi sepertiganya. Berarti sepertiga dari 75. 50. Salah. Jadi dikurangi sepertiganya. Bukan menjadi, kan? Ya, jadinya gimana? Tiga F2 terus 50/75. Sama-sama bagi 25, 2/3. Dapat deh. Berapa F2-nya? 3 kali akar 3 per akar 2. 3/2 akar 3 Hz. Tiga per 2 akar 3. Akar 3 itu 1,7. 1,7 kali 1,5. Berapa kira-kira? Ya. Itu bukannya akar 6 ya? Jadi Akar 6. Dari mana akar 6? 3/2 akar 3. Oh, iya betul. Betul. Ini akar 6. Oke. Jadi 1,5 dikali akar 6. Akar 6 itu berapa ya? 2 lebih kan? Ya nggak? Akar 2 kali akar 3. Akar 2 1,4. Akar 3 1,7. Jadi 1,5 kali 1,4 kali 1,7. Berarti 3 lebih. Ini ada nggak yang 3 kurang? Oh, 3 lebih semua ya. Satu koma 4, 1,7. 1,8 kali ya. Lima belas kali 14. 32,1. 2,1 kali 1,7. 2 kali 1,7, 3,4. 3,4 ditambah 3,4 ditambah 1 kali 0,7.
17. 3,6, 3,56. Ya, paling mendekati 3,7. Jadi jawabannya sekitar D. Nah. Jadi kalau nggak boleh pakai kalkulator, ngitungnya pakai pendekatan kayak tadi nih. 18. Sebuah benda massa 100 gram, tulis M 100 gram. Bergetar harmonik dengan periode T 1/6 sekon. Amplitudo A 2 cm. Energi kinetik pada saat simpangan 1. Jadi ketika Y sama dengan 1 cm. Berapa energi kinetiknya? Tulis dulu energi kinetik apa, nak? EK itu adalah setengah K A kuadrat Y kuadrat. Atau boleh ditulis M omega kuadrat A kuadrat Y kuadrat. Sentinya dirubah jadi meter. Ayo, masanya 100 gram. Setengah 10⁻⁻1. Omega 2pi per T. T-nya katanya 1/5 detik. Kuadrat. A-nya tadi amplitudonya 2 cm. 2 kuadrat min 1 kuadrat 10⁻⁴. Jadi sentinya dijadiin meter di luar. Sehingga setengah terus 4pi kuadrat 10pi. Berarti 100pi kuadrat nih. 100pi kuadrat dikali 3 10⁻⁴. Berarti berapa? 10⁻⁴ sama 10⁻�1, 10⁻⁵. Sama 100 berarti 10⁻�3. Berarti 1,5 pi kuadrat 10⁻�3. Joule. Apa jawabannya, nak? Yang A. Oke, lanjut. 19. Sebuah partikel melakukan getaran selaras dengan frekuensi F 5 Hz. Amplitudo 10 cm. Kecepatan partikel pada saat Y-nya adalah 8 cm. Masih ingat tadi persamaan kecepatan apa, nak? Omega akar A kuadrat min Y kuadrat. Ayo masukin. Apa omega? 2πf akar A kuadrat min Y kuadrat. Ayo masukin angka, nak. Berapa? 10pi. Akar 100 min 64. Berarti berapa itu? 10pi 6. Jadi 60pi cm per sekon. Pak, kok pakai senti? Karena A dan Y-nya dalam senti.
Sudah? Terakhir. Nomor 20. Sebuah benda diikat pada suatu ujung pegas dan digetarkan harmonik dengan amplitudo A, konstanta pegas K. Pada saat simpangan benda 0,5 A, jadi Y sama dengan 0,5 A. Berapa energi kinetiknya? Yo, ganti tadi. Energi kinetik apa, nak? Setengah K, terus A kuadrat min Y kuadrat. Ganti. Setengah M omega kuadrat. Terus? 1/4 A kuadrat. 1/4 A kuadrat. Jadi 3/4 A kuadrat. Oke, sederhanain. Gini kan? Betul? Nah, sudah deh. Nih yang hadir dan open cam cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pak Hadi, 8. saya izin off cam ya Pak, wifi saya nggak kuat. Oke. Yang hadir 3, 12. Yang hadir 12. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Pak mau nanya, Pak. Boleh. Itu kalau yang EK sama dengan setengah KA kuadrat ini kuadrat itu cuma buat pegas doang atau gimana? Enggak, umum. Pegas, bandul, segitu. Cuma kalau bandul kan K-nya biasanya nggak dikasih tahu kalau bandul. Cuma bisa diganti jadi M omega kuadrat kan K-nya. Oh, aku kira pakai yang setengah MP kuadrat. Enggak usah. Boleh, sama aja. Nggak masalah. Cuma M omega kuadrat itu boleh diganti menjadi K. Gitu loh. Parah. Jadi kalau dipegas, K itu artinya konstanta pegas. Tapi kalau secara umum, K dimaksud di sini adalah bilangan gelombang. Oke, makasih Pak. Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Ada? Ini perlu coret-coretannya? Mau, Pak. Oke. Pak Hadi share-nya ke inian kamu ya, Nak. Ke koor PJ kamu fisika, walaupun nggak hadir. Ke Syafira. Pada skylight ya? Iya, Pak. Iya Pak. Ya, nggak apa-apa. Tuh, Pak Hadi udah share ke Syafira, kamu tinggal minta ke Syafira. Oke. Ini Pak Hadi stop share ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Makasih Pak. Wait.